Sahira dari kelas IKMB Angkatan 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pengukuran rula dan reba. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rula dan apa itu reba. Jadi rula dan reba ini merupakan metode pengukuran dalam bidang ergonomi untuk menilai resiko gangguan muskuloskeletal. Nah, yang membedakan kedua metode pengukuran ini yaitu rula mengukur posisi tubuh pada bagian atas dan reba mengukur seluruh postur tubuh. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam pengukuran rula. Di pengukuran rula ini akan melewati 15 step dengan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama arm and wrist analysis dan yang kedua neck, trunk, and leg analysis. Nah, untuk step pertama yaitu locate upper arm position. Langsung saja kita lihat ke gambar. Pada gambar, upper armnya mendapatkan skor 7 derajat. 7 derajat pada worksheet rula itu bernilai 1. Kita tidak boleh langsung masukkan ke dalam upper arm score ini 1, kita harus melihat terlebih dahulu adjustnya. Untuk upper arm position ini ada 3 adjust. Yang pertama yaitu if shoulder is raised, maksudnya di sini jika bahu terangkat seperti ini itu ditambah 1. Adjust yang kedua if upper arm is abducted ditambah 1, itu maksudnya jika lengan atas terbuka seperti ini. Nah, adjust yang ketiga if arm is support or person is leaning itu dikurang 1, maksudnya adalah jika lengan itu ada yang mensupport atau ada yang menyangga seperti meja dan kursi. Untuk pada gambar tersebut kita tidak melihat adjust apapun itu, sehingga untuk nilai upper arm score-nya itu 1. Lanjut ke step nomor 2 yaitu lower arm position. Kita langsung saja lihat ke gambar. Pada gambar mendapatkan skor 101 derajat. Kita lihat di worksheet rula 101 derajat itu bernilai berapa. Nah, di worksheet rula 101 itu bernilai 2. Dan pada lower arm position ini juga memiliki adjust, yaitu if either arm is working across midline or out to side of body itu ditambah 1, maksudnya jika lengan bawah itu menjauhi badan. Nah, kita lihat pada gambar tersebut tidak ada adjust apapun itu, sehingga lower arm score-nya bernilai 2 karena melebihi 101 derajat ke atas. Nah, selanjutnya step ketiga yaitu wrist position. Wrist position ini keadaan telapak tangan. Kita lihat ke gambar, telapak tangan pada gambar itu sedikit naik sehingga bernilai 2 derajat. Karena sehingga bernilai 2. Apabila bernilai 3 itu di atas 15 derajat naiknya. Dan di wrist position ini juga memiliki adjust if wrist is bent from midline. Maksudnya di sini jika telapak tangan sedikit ke kanan ataupun sedikit ke kiri itu ditambah 1. Kita lihat pada gambar, kita analisis gambar tersebut. Kita lihat telapak tangan pada gambar tersebut sedikit ke kanan, sehingga wrist score di sini adalah 2 ditambah dengan adjustnya ini yaitu 1. 2 ditambah 1 sehingga bernilai 3. Wrist score-nya 3. Selanjutnya, step keempat itu wrist twist. If wrist is twist in mid range ditambah itu bernilai 1. Maksudnya di sini jika telapak tangan itu dalam posisi handshake. Nah, selanjutnya if wrist is at or near end of range bernilai 2, itu jika posisi telapak tangan dalam keadaan seperti ini ataupun seperti ini. Nah, pada gambar kita lihat posisi telapak tangan tidak dalam keadaan seperti handshake, sehingga wrist twist score-nya itu bernilai 2. Untuk step kelima ini seluruh
seluruh skor dari 1 sampai ke 4 itu kita masukkan ke dalam tabel A. Nah, tabel A di sini. Kita masukkan upper arm score-nya di sini bernilai 1. Nah, lower arm score di sini bernilai 2. Ini lower arm 2. Dan untuk wrist score-nya bernilai 3 dan wrist twist-nya bernilai 2. Kita masukkan ke dalam tabel A. Wrist score-nya bernilai 3 dan wrist twist-nya bernilai 2. Kita sudah mendapatkan skor upper arm, lower arm, wrist, and wrist twist score. Kita tarik garis dari upper and lower arm, dan kita juga tarik garis dari wrist twist atau wrist dan wrist score. Nah, setelah keduanya ini kita tarik garis, mendapatkan nilai 3. Nah, nilai 3 tersebut kita masukkan ke dalam step kelima. Di sini nilai 3. Selanjutnya pada step ke-6 itu add muscle use score. Maksudnya di sini postur ini statis lebih dari 10 menit atau sering berulang. Sebaiknya kita itu mewawancara langsung ataupun menganalisis. Nah, dari gambar tersebut setelah dianalisis, posisi tersebut terjadi berulang kali sehingga muscle use score-nya itu bernilai 1. Lanjut ke step ke-7. Ini maksudnya adalah beban pada pekerjaan tersebut ada beban tidak. Nah, jika beban kurang dari 4,4 pound itu bernilai 0. Beban 4,4 sampai dengan 22 pound itu bernilai 1 dan seterusnya. Kita lihat pada gambar tersebut tidak memiliki beban apapun sehingga force load score-nya itu 0. Nah, untuk step keempat itu dari step kelima kita tambah step 6, kita tambah step 7 dapat nilai 4. Nah, untuk step ke-8 atau wrist and arm score-nya bernilai 4. Next, kita langsung berlanjut ke step ke-9 yaitu locate neck position. Kita lihat pada gambar untuk neck position itu mendapatkan skor 37 derajat. Kita lihat di worksheet Rula 37 derajat itu bernilai berapa? Pada worksheet Rula 37 derajat itu bernilai 3 karena di sini 20 derajat ke atas itu bernilai 3. Kita tidak boleh langsung masukkan ke dalam neck score ini. Kita harus melihat dulu adjust-nya. Adjust di neck position ini if neck is twist, maksudnya itu jika leher berputar seperti ini. Nah, itu ditambah 1. Dan juga adjustnya if neck is side bending itu juga ditambah 1. Maksud side bending di sini jika leher patah kanan, patah kiri seperti ini. Karena pada gambar tersebut tidak ada adjust, sehingga neck score untuk posisi tersebut bernilai 3. Nah, lanjut ke step ke-10 yaitu trunk position. Kita lihat pada gambar untuk trunk positionnya itu memiliki skor 47 derajat. Nah, 47 derajat ini di Rula worksheet itu bernilai 3 karena di sini 20 sampai 60 derajat ke depan itu bernilai 3. Karena pada gambar 47 derajat sehingga dia bernilai 3. Dan kita juga harus melihat adjustnya. Sama seperti neck tadi, if trunk is twist bertambah 1 dan if trunk is side bending bertambah 1. Karena pada gambar tidak ada adjust apapun itu, sehingga nilai untuk trunk positionnya itu 3.
Lanjut ke step 11 yaitu legs. If legs and feet are support itu bernilai 1, if not itu bernilai 2. Maksud if legs and feet are support ini posisi kaki itu dalam keadaan nyaman, tidak menggantung. Karena pada gambar itu sepertinya terlihat sepertinya kakinya tidak menggantung dan terlihat nyaman, sehingga leg score-nya itu bernilai 1. Nah, untuk ke step 12 sama seperti step ke-5 tadi, dari step ke-9 sampai step 11 kita masukkan ke dalam tabel B. Ini tabel B. Nah, kita lihat untuk neck posture score itu bernilai 3. Kita masukkan di sini neck posture score-nya bernilai 3. Trunk posture score-nya itu juga bernilai 3. Dan untuk legs-nya itu bernilai 1. Nah, sama seperti tabel A tadi, kita tarik garis juga dari neck posture dan trunk posture score, sehingga bertemu dengan nilai 4 di sini. Nah, pada step ke-12 untuk posture base score-nya itu 4. Selanjutnya untuk ke step 13 itu jika posisi tersebut dalam keadaan statis ataupun berulang. Pada gambar tersebut dia melakukan posisi tersebut secara berulang sehingga bernilai 1. Nah, untuk ke step 14 ini sama seperti dengan step ke-7 tadi, yaitu beban. Jika beban itu kurang dari 4,4 pound itu bernilai 0. Jika beban pada posisi tersebut 4,4 sampai dengan 22 pound itu bernilai 1 dan seterusnya. Namun yang kita lihat pada gambar tersebut tidak menunjukkan beban apapun itu, sehingga force or load score-nya itu 0. Nah, untuk step 15 itu kita menambahkan dari step 12 sampai ke step 14 ini, sehingga dapatlah neck trunk leg score ini bernilai 5. Nah, dari step 8 tadi, dari step 8 ini dari step 8 dan ke step 15 kita masukkan ke dalam tabel C. Kita masukkan ke dalam tabel C, wrist and arm score di sini itu bernilai 4. Dan neck trunk leg score itu ini bernilai 5. Nah, sama seperti dengan tabel A dan tabel B tadi, kita tarik garis sehingga bertemu dengan nilai 5. Untuk rula score pada untuk gambar tersebut itu bernilai 5. Nah, kita lihat rula scoring 5 ini further investigation and change soon. Jadi pada gambar tersebut itu perlunya investigasi dan perbaikan segera agar tidak beresiko pada gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengukuran reba. Kita tadi sudah mengetahui bagaimana cara mengukur rula. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara pengukuran reba. Di reba ini terbagi juga menjadi 2 tahap, yaitu neck, trunk, and leg analysis, dan yang kedua itu arm and wrist analysis. Namun pada reba kita hanya melewati 13 step. Step pertama yaitu the locate neck position. Langsung saja kita lihat pada gambar. Pada gambar, neck position itu menunjukkan skor 37 derajat. 37 derajat pada worksheet reba itu bernilai 2 karena
bernilai 2 di sini karena posisi leher itu turun lebih dari 20 derajat. Namun kita tidak boleh langsung memasukkan ke dalam neck score ini, kita juga harus melihat adjustnya. Adjust di sini if neck is twist ditambah 1. Twist di sini maksudnya jika leher berputar ke kanan dan kiri seperti ini. Terus yang adjust yang kedua itu if neck is side bending, maksudnya patah kanan dan patah kiri seperti ini juga ditambah 1. Namun pada gambar kita tidak melihat adjust apapun itu, sehingga untuk neck score-nya itu bernilai 2. Lanjut ke step kedua, yaitu trunk position. Pada gambar, trunk position ini memiliki skor 47 derajat. Pada worksheet Reba, 47 derajat di sini bernilai 3. Sama seperti neck tadi, kita juga harus melihat adjustnya. Jika trunk twist itu ditambah 1, if trunk is side bending juga ditambah 1. Pada gambar kita tidak melihat adjust apapun itu, badannya tidak memutar ataupun mematah kanan kiri, sehingga trunk score di sini bernilai 3. Selanjutnya ini yang membedakan dengan rula tadi. Kalau pada rula itu hanya melihat posisi kaki nyaman atau tidaknya, namun pada Reba kita harus melihat skor pada gambar. Pada gambar untuk legs menunjukkan skor 32 derajat, sehingga menunjukkan di Reba worksheet itu menunjukkan skor 1 karena 30 sampai 60 derajat di sini bernilai 1. Nah, kita lihat pada leg ini, jika kaki pada gambar itu terlihat menekuk 1 itu ditambah 2, jika lurus itu ditambah 1. Namun kita tidak melihat adjustnya, sehingga leg score-nya itu 1. Lanjut untuk step keempat, kita harus memasukkan seluruh dari step pertama sampai step ketiga itu kita masukkan ke dalam tabel A yang ini. Nah, kita masukkan dari locate neck position itu neck score-nya bernilai 2. Selanjutnya untuk trunk posture score-nya itu bernilai 3. Dan pada leg score-nya itu bernilai 1. Ini legs, kita lingkari 1 di sini. Nah, sama seperti dengan rula tadi, kita tarik garis dari trunk posture score, dan juga kita tarik garis dari neck and leg score, sehingga bertemu di sini nilai 4. Nah, pada step keempat itu posture score-nya bernilai 4. Lanjut pada step kelima itu beban. Jika beban di bawah 11 pound itu bernilai 0. Jika beban di antara 11 sampai 22 pound itu bernilai 1. Jika beban di atas 22 pound itu bernilai 2. Terus kita lihat pada gambar tersebut tidak menunjukkan beban apapun itu, sehingga untuk force load score-nya itu bernilai 0. Pada step ke-6 kita dari step keempat dan kelima itu kita jumlahkan sehingga dapat nilai 4. Nah, dari step ke-6 ini kita masukkan ke dalam tabel C.
kita masukkan ke dalam tabel C terlebih dahulu, yaitu pada skor A bernilai 4 di sini. Selanjutnya, setelah melewati 6 step, kita akan lanjut ke step ke-7, yaitu pada upper arm position. Kita lihat pada gambar, upper arm position pada gambar ini memiliki skor 7 derajat. 7 derajat di sini bernilai 1, dan kita juga harus melihat adjustnya terlebih dahulu. If shoulder is raised, itu jika bahu naik ditambah 1. If upper arm is abducted ditambah 1. If arm is support or person is leaning, itu dikurangin 1. Namun pada gambar saya tidak melihat adjust apapun itu, sehingga untuk upper arm score-nya bernilai 1. Lanjut ke lower arm position. Kita lihat pada gambar menunjukkan lower arm score memiliki skor 101 derajat, sehingga untuk lower arm score-nya bernilai 2. Karena di sini untuk nilai 2 itu lebih dari 100 derajat. Lanjut untuk step ke-9, yaitu wrist position. Jika telapak tangan bergerak naik turun itu 15 derajat bernilai 1. Jika lebih dari 15 derajat itu bernilai 2. Kita lihat pada gambar, posisi telapak tangan sedikit naik, sehingga nilai untuk wrist position ini 1. Dan juga adjust di sini, wrist position juga memiliki adjust if wrist is bent from midline or twist. Maksudnya di sini jika posisi telapak tangan itu sedikit ke kanan ataupun ke kiri. Kita lihat pada gambar, posisi telapak tangan tersebut sedikit ke kanan, sehingga nilainya ditambah dengan 1. Jadi untuk wrist score-nya itu 2. Selanjutnya untuk ke step 10, look up posture score in table B. Nah, dari step ke-7 sampai step ke-9 kita masukkan ke dalam tabel B. Untuk upper arm score-nya tadi mendapatkan nilai 1. Untuk lower arm score-nya tadi mendapatkan nilai 2, dan untuk wrist score-nya tadi mendapatkan nilai 2. Nah, kita tarik garis dari upper arm score dan lower arm score. Sehingga mendapatkan nilai 2 di sini. Nah, untuk posture score B itu bernilai 2. Untuk step yang ke-11 ini itu tergantung perspektif masing-masing. Pada gambar, tangan dalam keadaan posisi licin, sehingga untuk menghold beban itu sangat sulit. Jadi untuk coupling score di sini itu bernilai 1. Nah, untuk step ke-12 kita akan menambahkan step 10 dan step 11, sehingga didapatkan 3 untuk skor B. Skor B akan kita masukkan ke dalam tabel C. Di sini tabel C, skor B-nya tadi 3. Dan sama seperti tabel A dan tabel B, kita tarik garis sehingga didapatkan 4 untuk tabel C score.
kita tuliskan di sini table C score-nya itu 4. Nah, untuk activity score di sini ada adjustnya, yaitu tambah plus 1 jika tubuh mengangkat beban itu lebih dari 1 menit, ditambah 1 juga jika mengangkat beban itu sebanyak 4 kali dalam 1 menit, dan ditambah 1 juga jika pada saat setelah mengangkat beban itu terjadi perubahan postur tubuh. Nah, pada gambar tersebut pasti pada saat mencuci piring kita mengangkat beban lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga untuk activity score-nya itu adjust 1. Nah, untuk reba score-nya table C score ditambah dengan activity score itu sehingga bernilai 5. Kita lihat di scoring di sini. Untuk reba score 4 to 7 itu medium risk, further investigation, dan change soon. Maksudnya di sini itu resikonya medium, perlu investigasi dan perlu tindakan segera agar tidak terjadinya resiko gangguan muskuloskeletal.